Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, segala puji bagi Allah yang hingga sampai saat ini terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada saat ini kita masih mendapatkan kesempatan dan keringanan untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam bagi kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dan Rasul terakhir yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yaitu alam Islamiyah. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama dari tanah, kemudian menciptakan anak keturunannya dengan beragam warna kulit, bahasa dan budaya, lalu menebar mereka ke berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan semua makhluk di dunia ini untuk kepentingan dan berkelangsungan hidup manusia. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah dengan sengaja memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada manusia melebihi apa yang Dia berikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Seperti ditegaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Kemudian dan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada manusia itu berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali. Sebagai manusia, orang yang memeluk agama A dipandang sama mulianya dengan orang yang memeluk agama B. Orang yang berkulit hitam sama terhormatnya dengan orang yang berkulit putih. Orang yang berbahasa C sama mulianya dengan orang yang berbahasa D. Orang yang berbangsa E sama mulianya dengan orang yang berbangsa F. Bahkan atas dasar itu manusia diberi hak untuk memilih apakah mau beriman atau tidak beriman dengan konsekuensinya masing-masing. Itu semua merupakan hak dasar manusia yang dijamin langsung oleh Allah SWT. Karena itu, pandangan dan tindakan yang diskriminasi manusia atas dasar warna kulit atau pandangan bahwa bangsa tertentu lebih terhormat yang kemudian berhak untuk menjajah atau berlaku sewenang-wenang terhadap bangsa yang lain sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebab kehormatan dan kemuliaan adalah milik semua manusia. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengangkat Bilal bin Rabah
yang berkulit hitam sebagai muazzin pada saat hampir semua orang memandang rendah orang yang berkulit hitam. Masyarakat umum pada masa itu memandang bahwa orang kulit hitam hanya pantas menjadi budak dan hamba sahaya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu merupakan terobosan sekaligus penegasan bahwa semua manusia adalah sama, setara, dan bersaudara. Dalam contoh lain, ketika seorang perempuan keturunan bangsawan mencuri, lalu Usama bin Zaid yang punya hubungan sangat dekat dengan Rasulullah SAW memohon agar wanita itu tidak dijatuhi sanksi hukum, Rasulullah SAW menolak permohonan itu. Beliau kemudian menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab hancurnya bangsa dan umat terdahulu adalah praktek diskriminasi. Ketika yang mencuri orang biasa dikenakan sanksi, tetapi ketika yang mencuri adalah orang bangsawan, sanksi tidak dijatuhkan. Rasulullah SAW kemudian bersumpah bahwa seandainya putri beliau, Fatimah binti Muhammad, mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya sebagai sanksi hukum. Dapat dipahami dari sini bahwa dalam hal penerapan hak dan kewajiban, Rasulullah tidak pandang bulu. Rasulullah SAW menerapkan standar aturan yang berlaku untuk semua, karena tidak ada manusia yang lebih utama daripada yang lain kecuali karena ketaatan dan amal solehnya. Hal ini diperkuat dengan sabda beliau pada Haji Wada, "Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Tuhan kamu adalah satu dan kakek kamu adalah satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa bukan keturunan Arab, atau orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas ketakwaannya. Dengan ketakwaan, manusia dapat mencegah dirinya dan orang lain dari hal-hal yang membahayakan." Jamaah sidang Jumat rahimahullah, sebagai konsekuensi dari prinsip kesetaraan manusia ini, semua manusia mempunyai hak yang sama untuk bukan sekedar hidup, tetapi untuk hidup terhormat, bermartabat, bersaudara, rukun, dan damai. Dalam dokumen persaudaraan manusia, sebuah dokumen bersejarah yang ditandatangani pemimpin agama besar dunia di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019 yang lalu, disinggung bahwa nyawa dan jiwa manusia adalah suci dan terhormat, sehingga tidak ada manusia lain yang berhak membunuhnya tanpa alasan yang benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Karena itu sungguh sangat memilukan ketika ada orang yang dengan rasa tak bersalah menghabisi nyawa orang lain, bahkan kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya atas nama agama. Agama mana yang mengajarkan pemeluknya seperti itu? Apalagi agama Islam yang menghargai tindakan seorang perempuan yang memberi makan kucing agar tidak mati kelaparan dan menjadikan perbuatan itu sebagai penyebab dia masuk surga. Tentu mustahil membenarkan pemeluknya merenggut nyawa manusia lain. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, kesetaraan manusia dalam pandangan Islam juga mengandung konsekuensi kesetaraan hak untuk menganut agama, keyakinan, pemikiran, dan budaya tertentu. Rasulullah SAW dengan tegas menjamin hak itu kepada orang-orang kafir yang tidak mau menerima Islam dengan mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin," bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam konteks ini, Islam juga dengan tegas membedakan antara kebebasan beragama dan membenci atau bahkan menghina agama lain. Melecehkan agama lain, melecehkan rumah ibadah dan kitab suci agama lain, menghina kepercayaan orang lain tidak termasuk dalam kebebasan yang dijamin oleh Islam. Meski kita berbeda agama dan keyakinan dengan orang lain,
Misalnya, kita tetap tidak boleh melecehkan keyakinan mereka. Kita tetap tidak boleh melecehkan keyakinan mereka. Kita tetap harus menghormati keyakinan mereka. Ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tasubbu alladziina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang telah mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran surah Al-An'am ayat ke-108. Dalam sejarah peradaban Islam, kita bisa menemukan betapa penerapan prinsip kebebasan beragama tanpa menghina dan melecehkan umat beragama lain itu telah menghasilkan sebuah bangsa yang bersaudara, maju dan beradab. Disebutkan misalnya ada warga beragama Yahudi yang menyalin dan memperbanyak kitab suci Al-Quran. Ada pula warga Kristiani yang menyalin dan memperbanyak kitab tafsir At-Tabari. Mereka berbeda agama tetapi bersaudara dan saling bekerja sama. Jemaah rahimahullah. Pada masa sekarang, ketika banyak orang tidak lagi peduli dengan nilai-nilai moral agama, ketika dorongan mencari kesenangan dan keuntungan duniawi melebihi dorongan untuk bekerja sama dan saling membantu, kita sangat perlu menghidupkan kembali kesadaran akan nilai-nilai luhur persaudaraan manusia seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita menyadari bahwa kemajuan sains dan teknologi, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu dahsyat, telah membantu mempermudah kehidupan kita. Komunikasi melalui surat menyurat yang dahulu memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Akan tetapi, kemajuan itu ternyata dibarengi dengan kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan dunia internasional dan melemahnya nilai-nilai rohani dan rasa tanggung jawab. Hal itu kemudian melahirkan rasa frustasi, keterasingan, dan keterputusasaan yang membuat banyak orang jatuh ke dalam pusaran ekstremisme ateistik atau ke dalam ekstremisme agama, kekerasan, dan fanatisme buta yang pada akhirnya merugikan kita semua. Kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai moral dan persaudaraan manusia. Perang yang masih terus berkecamuk di sana sini itu mengisyaratkan bahwa kita, keluarga besar masyarakat dunia, masih jauh dari ajaran agama tentang persaudaraan manusia. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberi manfaat dan dalam upaya peningkatan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samil alim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.